tahukah kamu bahwasannya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa ma'rifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rob, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, nih sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm? Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surah Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Bisa nggak Pak? Utang sih bayar, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu, masa lalu bapak ibunya apa ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor, Ustaz, nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor-kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa. Itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap sekarang bisa maju, berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah gak bangunin, bisa tahajud gak? Bisa tahajud gak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah, atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa gak ganti persepsi?
tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini gak pernah diungkap Pak sebelumnya, jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang berungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis thariqat. Orang nikmat Japos berapa kali kirim Fatihah ya. Tembus juga ya. Tapi kita buat kajiannya ya mohon maaf weekday begini ya, hari Senin lagi ya. Tapi alhamdulillah, itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi Ustaz. Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah, sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah, sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup, datang sekarang, jangan care dulu, katakanlah hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton, Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, waliullah di zamannya, kutub bahkan Al-Ghaus ya. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini, bukan saya yang pinter Pak. Jangan salah paham ya. Bukan saya yang pinter. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak. Ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya ke sini Pak. Jadi ngaji, lihat walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur ya, bisa mengajarkannya ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin dia orang, ini di rumah kita. Siapa tahu ya. Jadi gimana? Masih berani minta pahala? Saya malu meminta pahala kepada Allah. Ya, pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya minjam mobil Bapak. Saya pinjam nih mobil Bapak hari ini. Pulang-pulang bersih, terus saya bilang, mana bayarannya Mas? Ya, saya minjem. Terus saya minta bayaran dari pinjaman itu, waras nggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang nggak waras termarah Pak ya.